can do now is to try to protect its vulnerable head. Apa yang terjadi jika ular piton raksasa bertemu harimau, singa, dan macan tutul? Lalu apa jadinya jika seekor anakonda raksasa bertemu dengan jaguar? Tentunya pertarungan antara kucing besar melawan ular besar sangat sulit diprediksi. Keduanya memiliki potensi kemenangan yang hampir sama. Para ular besar memiliki tenaga lilitan yang dapat meremukkan tulang belulang para kucing besar. Sedangkan geng kucing besar memiliki agresivitas, kekuatan gigitan, kelincahan, dan cakaran yang tajam yang mampu merobek kulit ular besar. Dan inilah dia pertarungan antara kucing besar dengan ular besar. Macan tutul dan ular piton hidup berdampingan di hutan Asia ataupun savana Afrika. Dan bisa dikatakan macan tutul adalah kucing besar yang paling sering berburu ular piton. Karena macan tutul memiliki selera mangsa yang agak nyeleneh, hewan landak saja dimangsa sama si macan tutul. Apalagi ular piton yang dagingnya sangat empuk. Lihat saja bagaimana keberanian si macan tutul lapar saat berhadapan dengan seekor ular piton yang berukuran cukup besar. Awalnya si macan tutul hampir saja kalah, karena si ular piton berhasil melilit dan mencekik tubuhnya. Tetapi macan tutul dapat dengan mudah mengatasinya. Akhirnya, macan tutul ini lolos dari dekapan si piton. Dan ia berhasil membuat alur pertarungan yang sengit lalu melukai si piton dengan cakaran dan gigitan. Macan tutul juga pernah berhasil memangsa seekor ular piton yang kemungkinan sedang hamil. Macan tutul ini tertangkap sedang mencabik-cabik dan memakan tubuh ular piton yang sudah mati. Terlihat dalam perut si ular terdapat banyak telur. Macan tutul ini terlihat sangat menikmati menu makan siangnya itu. Singa dan ular piton juga hidup dalam habitat yang sama. Kemungkinan kedua predator ini bertemu juga sangatlah besar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, singa berhasil memangsa seekor ular piton raksasa yang sedang kekenyangan. Ular piton yang kekenyangan memang sangat mudah untuk ditaklukkan, karena ular tersebut kesulitan bergerak apalagi untuk melilit lawannya. Sehingga para singa dengan sangat mudah menaklukkan si ular piton dan memangsanya. Bahkan kemampuan singa bertarung melawan ular piton sudah diasah sejak kecil. Lihat saja bagaimana singa kecil ini dengan sangat lincah dan berani melawan seekor ular piton. Si anak singa dengan santai menghadapi si ular piton yang sangat agresif. Meskipun pada akhirnya ia hampir saja takluk oleh lilitan dan gigitan si piton. Namun teman-temannya datang dan ikut membantu menyelamatkannya. Sebuah kerjasama yang sangat baik. Jaguar dan anakonda hidup di habitat yang sama, yaitu hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Jadi pertemuan kedua hewan ini juga sangat mungkin sering terjadi. Biasanya, jaguar lebih suka berburu caiman daripada anakonda. Tetapi, dalam beberapa kasus, kita dapat menemukan pertarungan anakonda dan jaguar. Lihat saja bagaimana jaguar hitam atau terkenal sebagai Black Panther ini terlibat pertarungan dengan seekor anakonda hijau yang cukup besar. Pertarungan keduanya sangat sengit, bahkan mereka sempat bertarung di dalam air. Hingga akhirnya si Black Panther berhasil membawa anakonda naik ke daratan kembali. Dan anakonda ini akhirnya takluk dan kalah. Apalagi saat seekor jaguar lain datang membantunya, anakonda ini pun menjadi santapan lezat bagi mereka.
Seekor jaguar ini terlibat pertarungan dengan seekor anaconda berukuran kecil di sungai. Ia berhasil menggigitnya lalu membawanya ke daratan. Ia bekerja sama dengan seekor jaguar lainnya untuk mencabik-cabik seekor anaconda malang tersebut untuk dijadikan makan siang mereka. Harimau juga pernah terlibat perkelahian dengan seekor ular piton raksasa. Karena memang mereka hidup di habitat yang sama, yaitu hutan tropis Asia. Dalam sebuah video lawas, seekor harimau terlihat sedang bertarung dengan seekor ular piton raksasa. Harimau langsung mendominasi dengan menggigit kepala si ular piton, namun si piton tidak mau kalah begitu saja. Si piton memanfaatkan tubuh kuatnya untuk melilit si harimau. Namun tidak mudah untuk melilit tubuh harimau yang kuat dan lincah. Pertarungan sengit masih terus berlanjut. Keduanya saling mengunci, harimau mengunci dengan gigitan kuatnya, dan piton mengunci dengan lilitan dan gigitan kuatnya juga. Harimau merasa sangat kesakitan karena lilitan piton yang sangat kuat, sehingga harimau berusaha melepaskannya dengan lompatan-lompatan. Dan akhirnya pertarungan pun seri karena keduanya saling melepaskan diri. Nah, itulah sebuah pertarungan alam liar yang sangat sulit diprediksi. Alam liar dan pertarungan adalah dua hal yang tidak dapat dihindarkan. Siapapun bisa jadi pemenang sekaligus pecundang. Mari kita terus pelajari cara kerja alam sebagai cara kita menghargainya. Terima kasih dan salam lestari.